Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1559. Hafek menolak gagasan itu, menjawab, tidak. Saat ini, saya lebih suka mengambil kursi belakang. Saya benar-benar tertarik pada penyebab fenomena ini, tetapi saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya. Ingat, saya peduli dengan hidup saya lebih dari apapun. Saya hanya akan bergabung dalam pertarungan jika sangat diperlukan. Yah, Hafek masih menyuruh para tetua sekte untuk bergabung dengan barisan depan untuk membantu. Akhirnya, semua orang berkumpul di depan pilar cahaya sebelum Ryan dan Roan menggunakan elemen terang dan gelap mereka untuk membuat dua gelembung. Mereka tidak cukup untuk cocok untuk semua orang, jadi hanya para ahli di alam transisi ke atas yang bisa ikut dengan mereka. Namun, masih ada beberapa ratus dari mereka. Setelah itu, mereka mulai bergerak maju, dengan kelompok Cleanbay di paling depan karena mereka semua berada di alam space bending. Tentu saja, mereka masih gugup, takut bahwa kemampuan si kembar hanya bekerja untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa kekuatan pilar cahaya itu benar-benar menghindari gelembung si kembar. Seolah-olah itu hanya tidak ingin melukai energi yang semurni dirinya sendiri. Meskipun itu tidak menghapus kekhawatiran semua orang, itu pasti membantu, melihat bahwa gelembungnya bekerja dengan baik. Tidak lama kemudian, kelompok Ryan dan Roan akhirnya melewati dinding cahaya yang memisahkan bagian dalam dari luar, dan energi pilar cahaya segera menghilang. Benar saja, semua yang ada di dalam pilar cahaya sepenuhnya tertutup bubuk putih, seperti yang disebutkan Ryan dan Roan. Segera, Cleanbay dan yang lainnya mengambil botol penuh air surgawi danau dan menuangkannya ke tubuh mereka. Bahkan ada yang langsung meminumnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, air ini bisa menyembuhkan transformasi, jadi mungkin bisa menghentikannya juga. Asteris mengaum. Asteris. Namun, mereka tidak punya banyak waktu setelah itu. Makhluk bubuk putih mulai terbentuk dan menerkam kelompok yang memasuki bagian dalam pilar cahaya. Semuanya, serang. Cleanbay, Lutik, Prom, Rikarv, Walip, Caesar, dan semua ahli lainnya segera mengeluarkan senjata mereka dan melancarkan serangan pencegahan. Sekarang setelah mereka lebih dekat, serangan mereka jauh lebih kuat daripada ketika mereka mencoba melindungi si kembar. Asteris boom, 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 boom. Anehnya, makhluk-makhluk dihancurkan satu demi satu. Namun, kekuatan mereka bukanlah lelucon, karena mereka juga berhasil melukai para ahli. Kembali ketika Ryan dan Roan melawan mereka mengorbankan Naschen Souls mereka, yang membuat mereka hampir sekuat pembudidaya Void Tempering Realm tingkat tinggi. Namun, mereka tetap kalah pada akhirnya. Itu menunjukkan betapa kuatnya makhluk itu, terutama karena jumlah mereka tampaknya tidak terbatas. Ada hal yang baik, meskipun kelompok Cleanbay mampu menghancurkan makhluk-makhluk itu lebih cepat dari yang bisa mereka wujudkan. Setelah beberapa menit pertempuran, beberapa ruang terbuka bagi semua orang untuk bergerak maju. Lutik, Prom, beritahu orang tuamu untuk menjaga tempat ini bebas bagi kami untuk mundur. Saya akan memberitahu beberapa saya untuk tinggal juga. Sisanya dari kita akan bergerak maju. Petik 2. Ryan dan Roan sekarang punya waktu untuk memperhatikan gedung pencari cahaya di kejauhan. Cleanbay Senior, kita bisa merasakan ada sesuatu seperti inti energi elemental di gedung barat daya. Itu memberi kita perasaan yang sama dengan energi surgawi bubuk putih, yang mungkin juga merupakan energi pilar cahaya. Cleanbay kemudian berhenti sedikit dan fokus pada energi di sekitarnya. Tentu saja, yang lain juga mendengar kata-kata si kembar, jadi mereka melakukan hal yang sama. Memang, kita bisa merasakannya juga, meski sangat sedikit. Itu cukup mengesankan menurut mereka karena hanya mereka yang berada di Void Tempering Realm yang benar-benar dapat merasakannya, tetapi si kembar melakukan hal yang sama dengan kultivasi mereka. Baiklah, ayo maju, Lutik ingin segera memeriksanya karena makhluk-makhluk itu tidak henti-hentinya muncul. Namun, Ryan dan Roan segera menggelengkan kepala, berkata, tidak, mari kita kembali dan membawa lebih banyak pembudidaya dan binatang iblis. Kami membutuhkan angka. Mereka harus mengakui bahwa si kembar benar. Ini hanya kelompok pertama, tetapi si kembar bisa masuk dan meninggalkan pilar cahaya kapanpun mereka mau. Secara alami, mereka bisa membawa lebih banyak pejuang.
Hanya saja ada yang takut si kembar tidak akan kembali setelah itu. Hanya satu dari kalian yang pergi. Yang lain akan tinggal jika terjadi kesalahan. Si kembar tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang itu tetapi tidak menunjukkannya. Ryan kemudian memandang Rowan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Atau kamu bisa pergi jika kamu mau." Petik 2. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahu dia sebagai tanggapan, "Itu tidak masalah. Pergi saja." Ryan mengangguk dan segera melompat kembali ke cahaya pilar cahaya, dengan cepat menghilang ke dalam. Adapun para pembudidaya dan binatang iblis di dalam, mereka meningkatkan area perlindungan dan menggunakan teknik mereka sendiri untuk menyapu bubuk putih dari sana. Sekitar 2 menit kemudian, Ryan kembali, membawa 100 atau lebih pembudidaya dan binatang iblis bersamanya. Yang itu tidak sekuat angkatan pertama, tapi mereka pasti bisa membantu. Dan begitu saja, Ryan terus membawa lebih banyak ahli, meskipun ia memiliki batas. Siapapun di bawah alam transformasi elemental tidak akan berguna di tempat ini, jadi dia tidak membawanya. Akhirnya, ada sekitar 2000 pembudidaya dan binatang iblis di sana di alam transformasi elemental atau kekuatan serupa. View, itu saja. Akan ada lebih banyak dari mereka yang tiba di luar seiring berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya hanya ini yang kami miliki di sana untuk saat ini. Petik 2. Klinbai sangat senang dengan itu karena dia pikir dia harus puas dengan kelompok pertama. Itu bagus untuk saat ini. Ngomong-ngomong, haruskah kita membawa si kembar lebih jauh ke dalam atau meninggalkan mereka di sini, dilindungi oleh yang lain? Ryan dan Rowan menjawab pertanyaan itu sebelum para pemimpin lain mengatakan apapun. Kami ingin masuk. Kemurnian unsur kami mungkin berguna di sana juga. Kita harus melakukan apapun untuk menghentikan keruntuhan dunia. Bab 1560. Putik dan Caesar juga setuju. Ya, saya merasa lebih aman untuk memilikinya dalam visi saya. Secara alami, Klinbai juga menginginkan hasil yang sama. Baiklah, mari kita bawa mereka. Tentu saja, pertempuran melawan makhluk itu tidak pernah berhenti. Hanya saja ada begitu banyak ahli, semuanya dengan Divine Water di cincin spasial mereka. Bahkan jika mereka tertembak, air surgawi dari danau mencegah mereka berubah. Kelompok si kembar kemudian mulai berbaris maju sementara mereka meninggalkan sekitar 300 pembudidaya mempertahankan titik masuk mereka. 1.700 lainnya bergerak lebih jauh ke wilayah pencari cahaya. Namun, mereka segera menyadari masalah. Semakin jauh mereka masuk, semakin banyak bubuk putih yang mengelilingi mereka. Itu berarti lebih banyak makhluk terbentuk dan menyerang, memaksa kelompok mereka untuk meninggalkan pembudidaya dan binatang iblis di belakang untuk menciptakan titik kembali yang aman. Pada saat mereka tiba di sisi barat daya, hanya 200 ahli yang tersisa. Hal yang baik adalah bahwa mereka adalah krim tanaman di dunia terbalik. Cukup banyak alam bending ruang dan banyak pembudidaya void tempering dan alam transisi dan binatang iblis ada di dalamnya. Hanya si kembar dan celis, yang jelas-jelas mengikuti si kembar, yang berada di bawah level itu. Itu di sini. Nah, bukan di sini, tapi di bawah kita, kata Ryan. Klinbai dan pakar top lainnya mengangguk. Ya, kita juga bisa merasakannya. Putik, Prom, dan Caesar kemudian menatap Klinbai dan berkata, kamu adalah pembudidaya elemen bumi terbaik di antara kami, jadi mulailah menggali. Walip dan Ricard setuju dengan mereka. Mereka benar, kami mengandalkanmu. Klinbai tahu bahwa orang-orang itu tidak ingin membuang lebih banyak energi surgawi. Bagaimanapun, dia tidak keberatan dan segera menggunakan elemen bumi dan kekuatan spasialnya untuk membuka lubang besar di tanah. Anehnya, dia tidak membuang bumi. Sebagai gantinya, dia menekannya ke samping untuk membuat lorong. Setelah itu, dia mengambil beberapa batu surgawi dan memegangnya di tangannya sebelum melompat ke dalam. Dia jelas tidak berniat untuk kehabisan energi surgawi di tempat ini. Ayo pergi. Levit dan beberapa tetua dari kekuatan mereka sekali lagi tinggal di belakang, mengatakan, kami akan melindungi pintu masuk. Singkirkan apapun yang menyebabkan masalah ini secepat mungkin. Jarak antara permukaan dan penghalang di sekitar dunia terbalik tidak terlalu dalam untuk memulai. Sekarang Klinbai-lah yang membuka lubang, tidak butuh lebih dari beberapa menit bagi mereka untuk tiba di tempat tujuan. Tiba-tiba, bumi di bawah terbuka, menunjukkan fasilitas bawah tanah di bawah markas pencari cahaya. Namun,
yang menarik perhatian semua orang adalah kubah energi di tengahnya. Di dalam, mereka bisa melihat semua tetua, mantan pemimpin, dan pakar top lainnya dari organisasi pencari cahaya. Mereka menyalurkan energi mereka di dalam apa yang tampaknya menjadi altar yang sangat tua. Altar itu sendiri benar-benar putih, seperti bubuk putih yang menutupi semua lingkungan. Giam, pemimpin sebenarnya dari pencari cahaya, menyadari kehadiran mereka dan terkejut melihat mereka. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak ada yang bisa datang ke tempat ini. Yang lain segera melihat ke arah yang sama dan melihat kelompok Clean Bay. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Kelompok Clean Bay tidak mendengar apa yang mereka katakan karena jarak. Sebaliknya, mereka mencoba memahami situasi di sana. Tiba-tiba, ekspresi Ryan berubah, berteriak, "Lihat! Aliran-alirannya! Aliran!" Semua orang bingung sebelum mereka memperhatikan kubah energi lebih dekat. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa aliran energi yang sangat tipis tampaknya memasuki kubah sebelum diserap oleh altar. Namun, tidak seperti energi putih pilar dan bubuk putih, aliran energi secara tak terduga diwarnai. Apa itu? Clean Bay dengan cepat pulih sebelum berkata, "Kita bisa bertanya pada mereka di sana. Ayo pergi." Segera, mereka semua mulai terbang ke bawah sementara beberapa tetua tetap tinggal bersama si kembar dan celis. Di dalam kubah, Giam menyipitkan matanya sebelum menoleh ke para tetua lainnya, berkata, "Tidak perlu panik. Penghalang pelindung kami tidak dapat dihancurkan oleh manusia dan binatang iblis pada level mereka. Lanjutkan apa yang Anda lakukan. Kita membutuhkan energi yang cukup untuk membuka jalan keluar dari sini. Saya akan berbicara dengan mereka selama itu." Semua orang mengangguk sebagai tanggapan, dan mereka mengabaikan kelompok Clean Bay saat mereka menuangkan energi mereka ke dalam altar. Altar jelas menjawab sambil terus menyerap energi berwarna itu dari luar. Ketika Clean Bay mendekat, dia menyadari bahwa Divine Sense miliknya tidak bisa menembus kubah. Tanpa banyak pilihan, dia hanya bisa menarik perhatian Giam. "Gim, aku percaya. Apa yang terjadi di sini? Buka penghalang ini segera dan hentikan apa yang Anda lakukan. Seluruh dunia terbalik runtuh karena omong kosong ini." Petik 2. Giam menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Kau yakin ingin aku berhenti? Ini berpotensi membuka jalan bagi kita untuk kembali ke alam dewa." "Apa?" Clean Bay dan semua orang terkejut. "Benarkah?" Gaim mengangguk sebagai jawaban. "Ya, sekarang, berdirilah di samping dan jangan ganggu kami. Setelah lorong terbuka, kami akan membiarkan semua orang ikut dengan kami." Petik 2. Secara alami, setiap orang memiliki kekhawatiran mereka sendiri tentang hal itu. Namun, hal utama sudah jelas. Jika hal yang baik seperti itu mungkin, mengapa Anda tidak memberi tahu kami? Tidak ada seorang pun di sini yang tidak akan membantu Anda dengan itu. Petik 2. Mendengar kata-kata seperti itu dari Clean Bay membuat para ahli lain memutar mata ke arahnya. Bagaimanapun, organisasi pembersihan Clean Bay juga mencoba melarikan diri sendirian. Tiba-tiba, Ryan menjawab pertanyaan itu dari jauh, mengatakan, "Itu karena energi yang dia butuhkan juga energi yang membuat dunia terbalik ini tetap utuh. Dia pada dasarnya mempertaruhkan nyawa semua orang pada upaya untuk melarikan diri ini. Apakah aku salah?" Setelah mendengar itu, ekspresi Giam langsung berubah gelap. Bab 1561. Ryan kemudian menunjuk ke aliran energi, menjawab, "Danau surgawi tampaknya memiliki hubungan penting dengan dunia terbalik. Mereka juga kebetulan diwarnai. Namun, danau itu sendiri tidak memiliki energi surgawi sama sekali. Jelas, energi yang diserap altar tidak mungkin berasal dari mereka. Bukankah itu terlalu kebetulan? Meskipun energinya tidak berasal dari danau, itu mirip dengan mereka. Dari situlah dugaan saya berasal. Jika saya tidak salah, energi itu adalah esensi dunia terbalik. Si kembar memiliki akses ke energi dunia dari alam dimensi, jadi Ryan bisa merasakan kesamaannya. Esensi dunia jelas sangat penting bagi dunia manapun, dan itu juga menegaskan bahwa dunia terbalik ini adalah jenis dunia yang terpisah dari alam dewa. Kemungkinan besar, itu terletak di dalam alam dimensi, seperti alam si kembar. Giam tidak mencoba menyembunyikannya lagi saat dia berkata, "Kamu benar. Kami menyerap esensi dunia dari tempat ini untuk mengisi altar. Setelah itu, kita akan menggunakannya untuk membuka gerbang spasial ke alam dewa sekali lagi. Asal tahu saja,
tidak ada gunanya melarikan diri dari dunia ini melalui penghalang. Ryan tidak perlu mendengar lebih banyak untuk mengerti. Jadi begitu, ya, karena ini adalah dunia dalam alam dimensi, penghalang yang menutupinya memisahkan kita dari badai spasial di luar. Secara alami, melewati penghalang sama saja dengan bunuh diri. Penghalang tidak mengunci kita di dalam. Penghalang melindungi kita dari badai spasial di luar. Sekarang, penghalang itu menghilang karena kamu menyedot esensi dunia ini. Petik 2. Klinbai dan para tetua lainnya dari organisasi pembersihan mau tak mau merasa merinding saat mendengar itu. Hal terbaik yang pernah terjadi pada mereka adalah kegagalan formasi mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan berakhir di dalam badai spasial. Lagi pula, satu-satunya hal yang menunggu mereka di sana adalah kematian. Giam terkejut bahwa Ryan mampu menyimpulkan semua itu. Kamu sepertinya sangat akrab dengan alam dimensi. Ryan mengangkat bahunya ketika dia berkata, lagi pula, aku seseorang dari kerajaan bawah Laut Suci. Memang, dia tanpa malu berbohong sekali lagi. Bagaimanapun, untuk Giam dan yang lainnya, itu adalah alasan yang sangat valid. Hanya saja Vas tidak mengerti satu hal. Jadi, mengapa bubuk putih muncul di sini? Ryan akan menjelaskannya. Namun, Giam memutuskan untuk melakukannya sendiri. Bubuk putih adalah kebalikan dari esensi dunia terbalik. Sekarang dunia kehilangan esensinya, bubuk putih dari formasi alami dari beberapa lokasi di benua Pol masuk ke sini. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Rowan berubah mengerikan, berkata, begitu, kalian, tidak akan menggunakan altar untuk membuka jalan ke alam dewa sama sekali. Sekali lagi, semua orang bingung saat ekspresi Giam menjadi lebih buruk. Mungkinkah dia menyadarinya? Pikir Giam. Prom adalah orang pertama yang bertanya kepada Rowan tentang kata-katanya, dengan mengatakan, apa maksudmu? Rowan kemudian menunjuk ke altar, menjelaskan, semua yang akan saya katakan mulai saat ini dan seterusnya mungkin salah. Bagaimanapun, inilah yang saya pikirkan. Pertama, semua orang tahu bahwa orang pertama dan binatang iblis yang pernah muncul di tempat ini datang ke sini karena mereka diubah menjadi patung, kan? Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Meskipun yang pertama datang ke sini sudah mati, mereka meninggalkan catatan mereka. Kekuatan utama, seperti organisasi pembersihan, memiliki beberapa catatan itu. Dunia terbalik ini pada awalnya kosong, dan mulai menumpuk makhluk hidup karena semakin banyak patung muncul di dalam danau. Rowan melanjutkan, itu berarti dunia terbalik ini sudah ada di tempat ini sejak yang pertama tiba. Namun, mengapa ada di sini, terpisah di alam dimensi dari alam dewa? Saya percaya itu bukan hanya kebetulan, terutama setelah melihat altar itu. Itu benar-benar terlihat seperti sesuatu yang sangat tua. Saya cukup yakin bahwa dunia terbalik ini, digunakan untuk membatasi sesuatu. Atau, lebih tepatnya, mengunci seseorang. Apakah itu seorang kultivator, binatang iblis, atau roh, saya tidak tahu. Formasi alam mungkin adalah sesuatu yang disiapkan oleh makhluk ini. Fakta sederhana bahwa hal itu terjadi di beberapa tempat berbeda di benua Pol adalah caranya membawa sebanyak mungkin makhluk hidup ke sini. Semua demi mendapatkan gratis. Untuk itu, seseorang harus menemukan altar yang menyegel makhluk ini. Nah, energi dunia sedang diambil, jadi segelnya perlahan terungkap. Rowan menyelesaikan kata-katanya di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Rowan, bahkan Ryan harus mengakui bahwa itu mungkin. Paling tidak, kata-kata Rowan cocok dengan semua kejadian sejauh ini, terutama dengan altar itu. Giam, apakah itu benar? Kelompok Giam juga telah mendengar kata-kata Rowan, dan mereka sekarang melihat ke arah Giam untuk melihat apa yang dia katakan. Bagaimanapun, dari ekspresi terkejut mereka, sepertinya Rowan telah berhasil. Itu benar. Namun, saya tidak berbohong. Jika kita melakukannya, makhluk yang disegel di dunia terbalik ini akan membantu kita melarikan diri kembali ke alam dewa. Itu kesepakatannya. Klinbai dan semua orang sudah merasa kewalahan. Ini terlalu banyak informasi sekaligus. Di pihak si kembar, segalanya menjadi lebih jelas. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari sistem itu bukan untuk mencegah semua orang melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk mencegah makhluk khusus itu melakukannya. Tentu saja, si kembar harus mencoba menghentikannya, jadi Ryan segera memberikan pendapatnya dan berkata, Senior Giam, kamu benar-benar idiot.
Apakah Anda lupa bahwa makhluk yang sama inilah yang menciptakan bubuk putih dan membawa kita semua ke sini? Sekarang kamu ingin mempercayainya. Giam mengangguk tanpa berpikir dua kali. Terus, selama kita bisa pergi, aku tidak peduli. Semuanya, apakah ada di antara kalian yang ingin menghentikan kami? Rowan dengan dingin tertawa setelah mendengar itu. Hehe, saya tidak tahu apakah makhluk ini akan membantu Anda. Namun, fakta bahwa kamu harus menjauhkan kami semua sudah membuktikan bahwa kami jelas bukan bagian dari kesepakatan ini. Sentuh. Bab 1562. Saat itulah Vas mengajukan permintaan. Apakah begitu? Kalau begitu, kamu pasti tidak keberatan mematikan pelindung ini, kan? Lagi pula, kita bisa pergi bersama. Jangan khawatir. Jika Anda benar-benar dapat membawa semua orang keluar, kami tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dunia ini, atau penjara. Anda tidak perlu mewaspadai kami. Petik 2. Bagus sekali. Semua orang berpikir pada saat yang sama. Anehnya, Vas tidak berbohong. Setiap orang atau binatang iblis di sana ingin pergi juga. Jika dunia ini dihancurkan dapat menjamin pelarian mereka, tidak ada dari mereka yang akan mencoba apapun melawan Giam. Mereka bahkan tidak peduli dengan makhluk yang membawa mereka ke tempat ini. Namun, Giam segera menolak ide tersebut, mengatakan kepada mereka, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang akan mencoba untuk campur tangan. Petik 2. Klinbai mendengus sebagai tanggapan, mengatakan, sederhananya, Anda tidak memiliki cara untuk menjamin kata-kata Anda. Sangat baik. Yang perlu kita lakukan untuk melarikan diri adalah memberi makan altar itu, bukan? Dalam hal ini, kami akan menyingkirkan Anda dan membantu makhluk ini sendiri. Saya menolak untuk percaya bahwa makhluk ini akan peduli tentang siapa yang membebaskannya. Klinbai tidak sendirian. Dia hanya menyuarakan pikiran semua orang di tempat itu. Itu benar. Kita bahkan bisa membuat kesepakatan kita sendiri. Tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang ini dari organisasi pencari cahaya. Tiba-tiba, sebuah suara kuno bergema di benak semua orang melalui pesan Divine Sense. Kekeke, adegan apa ini? Tiba-tiba, semua orang ingin membantu saya. Semua orang segera melihat ke altar putih di tengah kubah. Saat mereka mendengar suara itu, pilar itu bersinar. Apakah kamu orang yang dikunci di sini? Suara itu dikonfirmasi. Itu aku. Sangat mengesankan bahwa butuh bertahun-tahun sampai seseorang akhirnya menemukan altar ini. Saya harus memberikannya kepada para malaikat itu. Metode penyembunyian energi mereka sangat bagus. Para pencari cahaya hanya menemukanku secara kebetulan saat membangun fondasi baru untuk salah satu bangunan mereka. Perhatian Ryan dan Rowan langsung terguncang setelah itu. Bagaimanapun, mereka telah melihat seseorang dari ras malaikat sebelumnya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa saat ini. Klinbai mengambil kesempatan untuk bertanya, bisakah Anda benar-benar mengeluarkan kami semua? Selama Anda melakukannya, kami tidak keberatan membantu Anda dengan apapun yang Anda lakukan. Kekeke, makhluk itu tertawa sebagai tanggapan. Seolah-olah, kalian bisa mati bersama dengan penjara sialan ini. Itu hukumanmu karena terlalu lama menemukanku. Puluhan ribu tahun membawa orang dan binatang iblis dengan teknik materialisasi debu saya, dan baru sekarang saya keluar. Jika bukan karena persetujuanku dengan pencari cahaya, aku akan membiarkan mereka mati juga. Giam terkejut dengan kata-kata makhluk itu begitu dia mendengarnya. Bukankah itu akan membuat semua orang berbalik melawan mereka? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia percaya bahwa makhluk memiliki alasan untuk melakukan itu. Kelompok Klinbai jelas tidak akan menerimanya tanpa melakukan apapun. Bagaimanapun, dunia terbalik akan dihancurkan untuk mengeluarkan makhluk ini dari sana. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu melarikan diri sama sekali. Semuanya, ayo hancurkan kubah ini dan hentikan prosesnya. Segera, semua ahli yang hadir di sana mulai membombardir kubah pelindung. Ledakan dari beberapa jenis elemen membuat seluruh area semakin bergetar. Tidak ada yang menahan sama sekali. Bahkan para ahli Space Bending Realm menyerang kubah dengan semua yang mereka miliki. Asteris boom, 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 boom. Ryan dan Rowan, jelas, tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan mereka terlalu terbatas dengan tingkat kultivasi itu. Di sisi lain, mereka merasa lega. Jika dikatakan bahwa dia akan membawa semua orang keluar,
maka mereka akan kesulitan menghentikannya. Seseorang tidak boleh lupa bahwa pencarian mereka mengharuskan mereka untuk menghentikan semua orang agar tidak melarikan diri. Ya, sebenarnya, menghentikan makhluk itu untuk melarikan diri. Beberapa menit berlalu, dan area bawah tanah runtuh di semua tempat. Namun, ekspresi kelompok Clean Bay berubah menjadi lebih buruk. Itu karena kubah pelindung di sekitar pilar bahkan tidak menerima satu goresan pun. Semua upaya gabungan mereka tidak cukup untuk mencapai apapun. Akhirnya, melihat bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, serangan itu berhenti. Kekeke, sekelompok semut. Meskipun aku tidak memiliki 1/10 dari kekuatan asliku, ini lebih dari cukup untuk menahan kalian semua. Clean Bay mengabaikan suara itu dan menatap Giam, berkata, Giam, orang ini jelas ingin semua orang mati. Bahkan jika dia membawamu keluar dari dunia terbalik, dia kemungkinan besar akan membunuh kelompokmu juga. Makhluk itu jelas mendengarnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Kekeke, sekarang, Giam, Anda ingin mencoba yang mana? Menyerah untuk membantu saya dan tidak pernah keluar, atau membantu saya, keluar, dan mungkin saya tidak akan membunuh Anda sama sekali. Giam dan para tetua lainnya tidak perlu berpikir dua kali. Mereka jelas telah memikirkan kemungkinan ini di masa lalu. Namun, mereka masih lebih suka mencobanya daripada layu di tempat ini sampai mayat mereka membusuk. Clean Bay, tidak perlu membujuk kita lagi. Kami semua telah memutuskan bahwa kami akan mengikuti keinginannya. Lutik menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, memberitahu Clean Bay, tidak mungkin untuk mengubah pikiran mereka. Sebaliknya, mari kita terus menyerang. Kubah ini pada akhirnya akan jatuh. Kekeke, lanjutkan. Sangat menghibur melihat beberapa semut berjuang. Clean Bay dan yang lainnya gugup. Tampaknya mereka tidak akan memecahkan kubah ini hari ini atau hari lain di masa depan. Namun, saat itulah sesuatu berubah ketika Havek membawa Ryan dan Roan bersamanya lebih dekat ke kubah. Ryan dan Roan kemudian menyentuh kubah sebelum mendengus. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan ini, kalau begitu. Petik 2. Bab 1563. Awalnya, semua orang menggelengkan kepala. Mereka memiliki beberapa ahli di sana yang dapat menggunakan energi yin untuk mengendalikan elemen gelap. Namun, itu sama sekali tidak berguna melawan kubah. Apalagi elemen gelap dari pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm. Namun, ekspresi mereka berubah pada saat berikutnya. *SSSTTT. Itu hanya terjadi sedikit. Namun, semua orang dapat mendengar dan melihat bahwa elemen gelap Roan mulai menembus kubah energi. Apa? Semua orang segera mendekat untuk melihat. Kekuatan elemen gelap Roan sama sekali tidak setinggi itu. Namun, itu benar-benar menembus kubah, meskipun sangat lambat. Kamu, secara alami, yang paling terkejut tidak lain adalah disegel di altar. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan mampu menembus penghalang pelindungnya di tempat ini. Berhenti sekarang. Roan jelas tidak mau mendengarkan pria itu. Berhenti. Mengapa saya harus? Agar aku bisa mati di penjaramu ini. Bermimpilah. Elemen gelap Roan adalah yang paling murni yang mungkin ada. Apalagi ketika itu memiliki elemen cahaya Ryan, yang juga paling murni yang pernah ada. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh kultivasi sederhana. Hanya menggunakan energi yin untuk mengumpulkan elemen gelap jauh dari sebagus elemen gelap Roan, yang bisa menghancurkan segalanya. Kau mencari kematian. Begitu dia mengatakan itu, lebih banyak bubuk putih mulai menumpuk di bawah tanah saat makhluk itu sekali lagi muncul. Berbeda dengan makhluk di luar, makhluk yang mulai terbentuk di bawah tanah ini jauh lebih kuat, mampu dengan mudah melawan pembudidaya Void Tempering Realm dan binatang iblis. Namun, saya tidak bisa mengadili diri saya sendiri, jawab Roan sambil meningkatkan kecepatan melepaskan elemen gelapnya. Kelompok Clean Bay segera mengerti bahwa inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Semuanya, lindungi si kembar dengan nyawamu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup segera. Menyerang, hancurkan mereka. Cobalah untuk membidik mereka yang mengambil formulir sebelum mereka selesai. Anehnya, Clean Bay, Prom, dan Walid tetap berada di sisi si kembar. Energi surgawi mereka menutupi si kembar saat mereka membuat lingkaran pelindung di sekitar mereka. Mereka benar-benar tidak akan membiarkan siapapun campur tangan dengan pekerjaan Ryan dan Roan. Adapun bagaimana Roan bisa melakukan itu tidak masalah bagi mereka saat ini.
Yang penting adalah mereka sekarang memiliki kesempatan. Tentu saja, grup utama bukanlah grup utama tanpa alasan. Itu diisi dengan para ahli terbaik dari Upside Downworld. Secara alami, tidak ada kekurangan pembudidaya Void Tempering Realm dan binatang iblis di sana. Sekarang setelah mereka mengerahkan segalanya untuk bertarung, bahkan makhluk-makhluk itu tidak bisa mendekati si kembar. Asteris retak, retak, retak. Retakan mulai muncul di area tempat Rowan bekerja. Meskipun itu tidak cukup untuk membuka kubah, itu pasti akan sampai di sana pada akhirnya. Hehe, sepertinya kemampuan ofensif Anda sendiri disegel dengan sangat baik. Yang paling bisa Anda lakukan adalah membuat makhluk bubuk putih ini. Tidak, Anda menyebutnya teknik materialisasi debu. Saya harus mengakui setidaknya bahwa nama Anda untuk itu lebih baik. Rowan benar-benar mengejek makhluk di altar. Semut, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Makhluk itu menjadi lebih marah setelah itu. Esensi dunia yang memasuki altar tiba-tiba berhenti pada saat itu. Sebaliknya, ia mulai bergegas keluar dan memasuki bubuk putih di luar, melahirkan makhluk baru. Tidak baik, Ryan dan Rowan tahu bahwa makhluk bubuk putih baru itu tidak seperti yang lain. Anehnya, Cleanbay dan yang lainnya tidak menyadarinya. Itu karena makhluk di altar memberi makan makhluk baru itu dengan aliran esensi dunia yang lebih tipis, yang tidak cukup untuk memicu persepsi kelompok Cleanbay. Jika bukan karena kemampuan mereka sendiri dan fakta bahwa mereka memiliki esensi dunia sendiri, bahkan si kembar pun tidak akan menyadari hal itu. Senior Cleanbay, hentikan pembentukan makhluk itu. Bahkan para ahli di levelmu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya jika itu selesai terbentuk. Ryan segera memperingatkan Cleanbay. Cleanbay, tentu saja, terkejut mendengarnya. Lutik, Prom, Ricarve, Walip, Caesar, bersamaku. Ayo serang benda itu. Anda, makhluk itu dikejutkan oleh reaksi kelompok Cleanbay. Pada awalnya, makhluk yang mengambil bentuk seharusnya tidak terlihat berbeda dari yang lain. Namun, mereka langsung menyerang tanpa membuang waktu. Tanpa banyak pilihan, makhluk itu berhenti memberi makan makhluk baru itu saat kelompok Cleanbay membombardirnya. Makhluk itu hanya akan menyia-nyiakan esensi dunianya jika dia melanjutkan. Sebagai gantinya, dia mengubah target dan mulai membuat sesuatu yang serupa di tempat lain di area bawah tanah. Cleanbay Senior, sisi barat laut. Hentikan yang itu sekarang juga. Sial baginya, si kembar benar-benar fokus pada energi altar. Kelompok Cleanbay tahu bahwa si kembar mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mereka menghancurkan makhluk pertama, mereka dengan mudah menyadari bahwa itu beberapa kali lebih sulit daripada makhluk lain yang mereka temukan sejauh ini, dan mereka melakukannya bahkan sebelum makhluk itu selesai terbentuk. Ayo pergi, Ryan, Rowan, terus perbarui kami. Petik 2. Makhluk di altar memperhatikan bahwa itu tidak akan berhasil dengan si kembar di sana. Tidak masalah bagaimana ia mencoba menyembunyikan esensi dunia. Si kembar bisa tahu persis di mana itu. Tanpa pilihan lain, ia menyerah menciptakan makhluk bubuk putih baru di area bawah tanah dan mengarahkan energi esensi dunia keluar tempat si kembar tidak bisa melihatnya. Setelah itu, dia akan memerintahkan makhluk itu untuk turun ke sini. Tentu saja, si kembar memperhatikan itu. Sayangnya, mereka benar-benar tidak tahu di mana makhluk baru itu terbentuk karena jauh dari lokasi mereka. Yah, mereka tampaknya tidak peduli lagi. Hehe, Rowan dengan dingin tertawa. Coba tebak penghalang pelindung mana yang menjadi jauh lebih lemah setelah seseorang mengalihkan esensi dunia ke tempat lain. Bab 1564. Retakan tiba-tiba menyebar seperti jaring laba-laba, menciptakan reaksi berantai yang menutupi semuanya. Ryan kemudian melihat kelompok Cleanbay dan memberitahu mereka, Senior, bersiaplah. Ini akan turun. Kamu harus menghentikan para pencari cahaya untuk memberi makan altar. Begitu Ryan mengatakan itu, kubah kehilangan kekuatan yang diperlukan untuk menghentikan elemen gelap Rowan. Asteris retak, 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 pecah. Asteris. Kubah itu kemudian pecah menjadi kepingan energi yang tak terhitung jumlahnya, mengungkapkan anggota organisasi pencari cahaya. Bagaimana Cleanbay dan yang lainnya bisa melewatkan kesempatan itu? Menyerang. Giam dan para tetua segera menyadari bahaya yang mereka hadapi dan berhenti memberi makan altar dengan energi surgawi mereka. Bagaimanapun, mereka harus membela diri, atau mereka akan mati di sana. Sayangnya bagi mereka,
Pencari cahaya tidak memiliki satu pun pembudidaya alam bending ruang atau binatang iblis. Pertama-tama, pencari cahaya tidak pernah menjadi kekuatan yang kuat di dunia terbalik. Sudah sangat bagus bahwa mereka memiliki beberapa anggota Void Tempering Realm. Secara alami, mereka tidak memiliki peluang melawan Cleanbuy, Lutik, Prom, Ricarve, Walip, dan Caesar, yang semuanya berada di alam space bending. Segera, semua anggota pencari cahaya terbunuh atau ditangkap, menghentikan energi untuk dimasukkan ke dalam altar. Saat mereka melakukan itu, dunia terbalik juga berhenti gemetar. Kita berhasil. Melihat kehancuran dunia berhenti, semua orang bersorak. Giam, yang sudah mudah ditangkap, sudah ingin mati saja. Bunuh saja aku. Tidak perlu menundanya. Cleanbuy mendengus sebagai tanggapan. Seolah-olah, Anda memiliki banyak pertanyaan untuk dijawab. Selain itu, kita mungkin masih menggunakan makhluk ini di altar untuk mengeluarkan kita, bukan? Semua orang kemudian melihat ke altar, yang tiba-tiba menjadi sunyi. Hehe, sepertinya tabel telah berubah, bukan? Petik 2. Namun, yang menyambut mereka adalah tawa. Kekeke, Anda benar-benar hanya sekelompok semut. Jadi bagaimana jika Anda menghentikan saya dari menyerap esensi dunia? Saya benar-benar dapat memaksa Anda semua untuk melakukan hal yang sama sekarang. Asteris mengaum. Asteris. Saat itulah raungan yang menentang datang dari lubang yang mengarah ke permukaan. Kelompok Cleanbuy merasakan hawa dingin di punggung mereka setelah itu. Itu adalah makhluk yang dia coba ciptakan untuk melawan kita. Kekeke, itu saja. Sayang sekali saya harus menyia-nyiakan begitu banyak esensi dunia untuk membuat benda itu hanya untuk hancur beberapa hari kemudian. Namun, itu akan cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Cleanbuy tidak membuang waktu dan langsung menyerang altar. Jelas, semua orang melakukan hal yang sama. Asteris boom, 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 boom. Sayangnya, senjata dan keterampilan mereka tidak meninggalkan satu goresan pun di altar sama sekali. Kekeke, altar ini diciptakan untuk menahan saya di dalam. Bahkan, Anda harus senang bahwa Anda tidak dapat menghancurkannya. Bagaimanapun, itu akan lebih dari cukup untuk membebaskan jiwaku. Setidaknya kamu akan bisa berjuang sedikit sebelum mati pada boneka debu kecilku. Bahkan bocah elemen gelap itu tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Paling tidak pada waktunya untuk menghentikanku membunuh kalian semua. Yah, kurasa aku tidak akan membunuh semua orang karena aku butuh makanan untuk menyelesaikan proses pelarianku. Asteris bang, asteris, asteris arur, asteris. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari lubang yang mengarah ke permukaan karena banyak pembudidaya dan binatang iblis jatuh melaluinya. Mereka adalah kelompok Levit, yang tinggal di luar untuk mempertahankan pintu masuk ke area bawah tanah. Segera setelah itu, sesuatu yang tampak seperti iblis berwarna putih datang melayang melalui lubang saat melihat semua orang. Segera, semua orang mengerti. Itu bukan makhluk tanpa pikiran seperti yang lainnya. Tidak hanya itu jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Cleanbuy. Mereka yang berada di Space Bending Realm mungkin adalah semut sebelumnya. Saat itulah ia mulai berbicara dengan suara yang sama seperti yang ada di altar. Namun, kali ini bukan Divine Sense. Nah, kurasa aku akan mulai dengan si kembar ini. Siapapun dapat mengetahui bahwa iblis putih sedang dikendalikan secara langsung oleh makhluk yang berada di altar itu. Setan putih kemudian melihat si kembar, yang kebetulan berhenti di sisi altarnya. Apakah Anda pikir Anda dapat mengancam saya dengan altar saya sendiri? Hehe, terlalu naif. Namun, Ryan dan Rowan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Menghentikanmu? Tentu saja tidak. Kita hanya perlu menghentikan iblis putih. Hahaha. Makhluk di dalam altar merasakan hawa dingin di benaknya ketika dia berkata, apa yang kamu pergi? Asteris Fub. Asteris. Namun, sebelum dia selesai menjawab pertanyaannya, altar itu tiba-tiba menghilang. Itu bukan sesuatu yang besar untuk memulai. Kemudian lagi, tidak ada yang akan melewatkannya jika itu masih ada, yang tidak terjadi pada saat ini. Segera setelah itu terjadi, senyum pada iblis putih menghilang saat jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, semua makhluk bubuk putih di pilar cahaya juga berhenti bergerak, meskipun mereka masih memiliki energi di dalamnya. Itu seperti yang dikatakan Ryan dan Rowan. Mereka akan menghentikan iblis putih, tidak ada yang lain.
Itu belum semuanya. Pilar cahaya di luar juga langsung menghilang. Adapun bubuk putih, itu mulai menghilang, seperti yang terjadi di luar. Jika bukan karena semua retakan dan kehancuran di dunia, akan sulit untuk mengatakan apakah pilar cahaya itu pernah muncul. Qin Bai dan yang lainnya dengan cepat mendarat di dekat si kembar. Apa yang kamu lakukan? Ryan kemudian memegang cincin spasial di tangannya saat dia berkata, ketika energi surgawi dan esensi dunia dihentikan, altar menjadi tidak lebih dari barang sederhana. Yang harus kami lakukan hanyalah mengirimkannya ke dalam. Selesai. Hubungannya dengan segala sesuatu yang lain di dunia terbalik telah terputus. Sederhana, bukan? Ini, mereka tahu Ryan benar. Itu memang sangat sederhana. Namun, apakah ada di antara mereka yang muncul dengan ide ini pada saat itu? Setelah itu, tangan Ryan diresapi dengan energi surgawi. Segera, semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Ryan. Berhenti. Namun, mereka terlambat. Ryan menutup tangannya, menghancurkan cincin spasial. Itu sekarang hilang, selamanya. Kalian ingin menyimpannya? Ryan bertanya dengan ekspresi polos. Tentu saja, dia tahu betul apa yang mereka inginkan. Mereka masih memiliki harapan bahwa makhluk di altar akan dapat membawa mereka keluar. Sekarang, bagaimanapun, kesempatan itu hilang selamanya. Ketika seseorang memecahkan cincin spasial, semua yang ada di dalamnya terlempar ke dalam jalinan ruang. Tidak ada yang tahu apakah benda-benda di dalamnya akan dihancurkan oleh badai spasial atau apakah mereka akan muncul kembali di tempat lain di alam dewa. Namun, satu hal yang pasti, tidak mungkin bagi mereka untuk memulihkannya sekarang. Nah, itulah yang sebenarnya diinginkan si kembar. Begitu Ryan melakukan itu, Pin. Selamat, tuan rumah. Quest, mencegah makhluk dari dunia terbalik agar tidak melarikan diri, sekarang selesai. Bab 1565. Hadiah, 150.000 poin takdir. Hadiah tersembunyi, waktu yang tersisa untuk kebangkitan jiwa baru lahir berkurang 90%. Sekarang, Destiny Points jelas menyenangkan si kembar. Namun, hadiah ekstra tersembunyi benar-benar mengejutkan mereka. Itu pertama kalinya kami mendapatkan hadiah tersembunyi. Sister Orb mulai berbicara dari sana. Itu karena waktu yang kamu habiskan untuk menyelesaikan quest. Apakah kamu lupa? Anda diberi waktu 6 bulan, tetapi Anda akhirnya menyelesaikannya hanya dalam 3 bulan. Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan misi masa depan lainnya akan memiliki fitur tersembunyi seperti itu, tetapi itu adalah hal yang baik untuk dinantikan dan membuat Anda berusaha lebih keras. Si kembar mengangguk setelah itu. Jelas merupakan hal yang baik untuk mendapatkan lebih banyak dari pencarian. Dengan itu, jiwa baru lahir kita akan kembali dalam 2 minggu, kurang lebih. Ryan mengulangi. Jelas, tidak ada orang dan binatang iblis di sana yang mendengar si kembar. Qin Bai dan yang lainnya masih memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka setelah melihat Ryan menyingkirkan altar dengan makhluk itu di dalamnya. Dengan benda itu di tangan kita bisa saja memaksanya untuk membawa kita kembali ke alam dewa. Ryan mengangkat bahu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Makhluk itu ingin menghancurkan seluruh dunia terbalik, membunuh kita semua dalam prosesnya. Aku hanya ingin itu pergi secepat mungkin. Selain itu, tidak ada yang menjamin bahwa itu akan membantu kami, terutama setelah kami mengacaukan rencananya. Ada satu alasan lagi bagi Ryan untuk melakukan itu. Tanpa ragu, makhluk di altar menganggap si kembar sebagai musuh bebuyutannya. Bagaimana jika dia mengatakan bahwa dia hanya akan membawa semua orang keluar jika mereka membunuh si kembar? Itu sangat mungkin. Beberapa memperhatikan hal itu, tetapi mereka tidak dapat membuktikan bahwa Ryan dan Roan memikirkan hal itu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengeluh setelah kata-kata Ryan. Setelah itu, banyak pakar di sana bergiliran menanyai si kembar hal-hal yang membuat mereka penasaran. Lagi pula, hanya sedikit yang tahu bahwa si kembar berasal dari kerajaan suci bawah laut. Hal baiknya adalah Vas dan yang lainnya dari organisasi pembersihan sudah mengharapkan itu, jadi mereka tetap dekat dengan si kembar untuk berjaga-jaga. Selain itu, ada Giam dan beberapa tetua lainnya yang mereka tangkap. Pada akhirnya, ternyata bahkan organisasi pencari cahaya Giam tidak tahu banyak tentang makhluk itu. Mereka hanya peduli pada satu hal, melarikan diri dari dunia terbalik.
Belum lagi makhluk itu tidak ingin membicarakan dirinya sendiri bahkan setelah Giam bertanya di masa lalu. Namun, bukannya tidak ada imbalan setelah semua masalah yang terjadi. Boneka iblis putih adalah satu-satunya bubuk putih yang memiliki esensi dunia di dalamnya. Tentu, itu jelas menarik minat para ahli. Hanya saja mereka harus setuju untuk membaginya secara merata di antara kekuatan utama dunia terbalik. Mengenai bagaimana mereka akan melakukan itu, Ryan dan Rowan tidak peduli. Bisakah kita kembali sekarang? Saya rasa tidak banyak yang bisa kami lakukan di sini, Celis, yang juga ada di sana, bertanya. Tunggu sebentar. Benar saja, itu tidak mudah. Kami semua belum membicarakan masalah formasi penembakan organisasi pembersihan. Tentu, ternyata siapapun yang menggunakan itu akan mati. Namun, kenyataannya adalah bahwa mereka membangun hal seperti itu dengan sumber daya yang kami berikan kepada mereka untuk menjalankan organisasi. Klinbai menyipitkan matanya sebelum berkata, aku sudah memberitahumu. Jika ada yang punya masalah, Anda semua bisa datang ke saya. Kita bisa saling membunuh sampai akhir. Sisi selatan dunia terbalik telah berubah menjadi seperti ini. Apa masalahnya dengan menghancurkannya sedikit lagi? Petik 2. Tunggu sebentar. Hafek kemudian menarik perhatian semua orang, mengatakan, jika kalian semua mulai bertarung, bukan hanya sisi selatan yang akan seperti ini. Beberapa jenis hukuman lain diperlukan, tetapi jelas bukan pertarungan antara para ahli levelmu. Petik 2. Klinbai merenungkannya sebentar dan mengangguk setuju. Selama itu tidak menjadi pertarungan hidup dan mati, aku bersedia menanggung konsekuensinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya benar-benar bermaksud untuk melarikan diri dengan anggota organisasi saya sendirian. Petik 2. Ryan kemudian menepuk bahu Klinbai sebelum dia melihat orang-orang lainnya. Itu seharusnya cukup, bukan? Berikan sedikit hukuman dalam bentuk pekerjaan atau sumber daya untuk orang-orang dan binatang iblis dari organisasi pembersihan. Lagi pula, kalian semua tahu bahwa ada batasan jumlah makhluk yang bisa dibawa dalam formasi itu. Izinkan saya bertanya kepada kalian. Jika ada di antara kalian yang memiliki jalan keluar dari sini tetapi juga memiliki lowongan terbatas, apakah Anda akan memberitahu kekuatan lain? Segera, semua orang terdiam. Tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk bertanya. Jika hanya sedikit yang bisa melarikan diri, mereka akan merahasiakannya sampai akhir. Lutik adalah orang pertama yang menyerah. Pada akhirnya, faktanya organisasi pembersihan itu gagal total. Bagus, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Namun, karena organisasi pembersihan ada demi semua kekuatan lain, harus ada sedikit restrukturisasi. Petik 2. Prom adalah yang kedua kebobolan. Dan kami akan mengambil kembali Divine Stone yang telah kamu kumpulkan. Walip juga memiliki bagiannya. Aku akan mengirim beberapa tetuaku sendiri ke organisasi pembersihanmu, dan mereka harus menjadi bagian dari Dewan Utama. Dengan itu, saya dapat menjaga kontrol yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan di sana jika Anda menemukan ide bagus lainnya. Petik 2. Beberapa orang lain juga memberikan beberapa syarat, tetapi tidak ada yang terlalu jauh. Klinbai, tentu saja, menerima semua itu. Pada akhirnya, semua orang mencapai kesepakatan. Satu-satunya yang tidak memiliki akhir yang baik adalah Liman. Karena dia mengkhianati organisasi pembersihan, tidak ada yang menginginkan dia kembali ke sana. Yang lain juga tidak menginginkannya, jadi pria itu berakhir sendirian. Seolah aku tidak bisa menjaga diriku sendiri, pikirnya sebelum pergi sendiri. Beberapa waktu kemudian, Klinbai kembali dengan para tetuanya ke organisasi pembersihan. Tentu saja, si kembar dan Celis dipertemukan kembali. Hafek juga kembali ke sektenya, mengetahui bahwa formasinya tidak akan berguna di tempat ini. Dia setuju untuk berbicara dengan si kembar nanti tentang metode pelarian Ryan. Hal-hal terus menjadi cukup sibuk untuk si kembar selama beberapa hari berikutnya, dan begitu pula untuk organisasi pembersihan. Tidak sampai 6 hari kemudian si kembar akhirnya diizinkan untuk mendapatkan waktu luang, yang mereka gunakan untuk kembali ke kamar mereka sendiri dengan Celis. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa si kembar dan Celis langsung memasuki alam dimensi permata jiwa. Namun, si kembar tidak mencoba untuk menghabiskan poin mereka. Sebaliknya, mereka pergi untuk memeriksa altar tertentu yang muncul di alam dimensional 6 hari yang lalu. Nah, Tuan Batu Nisan,
Bisakah kita bicara sebentar? Bab 1566. Si kembar benar-benar bermaksud membuat altar menghilang ketika cincin spasial rusak. Namun, dengan alam dimensi terbuka, mereka pikir itu mungkin lebih baik digunakan jika mereka mengirim altar ke dalam. Orang harus ingat bahwa di alam dimensi, Sister Orb adalah dewa. Makhluk di dalam altar sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun di sana. Adapun mengapa keberadaan lain bisa tinggal di sini, itu karena mereka membayar 10.000 Destiny Point untuk mendapatkan tiket gratis. Untuk beberapa alasan, Rowan berpikir itu sepadan. Ryan tertawa menanggapi makhluk di dalam altar, berkata, hahaha. Menunjukkan rasa menghargai. Anda ingin membuat kami menghilang bersama dengan penjara Anda ini. Mengapa kami harus menunjukkan rasa hormat kepada Anda? Makhluk di altar kemudian menjawab sebagai tanggapan, apakah Anda pikir Anda memiliki saya di tangan Anda? Apa lelucon? Saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan realem dimensi portabel, tetapi ini bukan sesuatu yang mengesankan dari tempat saya berasal. Saya telah terkunci di sini begitu lama. Tidak ada yang berubah jika saya harus terus seperti ini untuk beberapa saat lagi. Rowan dapat mengetahui apa yang dipikirkan pria itu, dengan berkata, kamu berharap kami akan membawamu keluar dari dunia terbalik, dan kemudian kamu dapat melarikan diri, kan? Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Alam dimensi ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang kamu ketahui. Makhluk di dalam altar sepertinya tidak terlalu khawatir. Apakah begitu? Yah, kita akan mengetahuinya nanti. Kemudian lagi, saya harus mengatakan. Karena Anda memiliki alam dimensi portabel, Anda pasti berasal dari pusat alam dewa, kan? Apa yang dilakukan orang-orang dari tempat itu di tempat kumuh ini? Ryan dan Rowan saling memandang sebelum melihat kembali ke altar, berkata, kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimanapun, kami berasal dari alam fana. Petik 2. Apa? Makhluk itu terkejut mendengarnya. Omong kosong. Tidak mungkin seseorang dari alam fana akan mendapatkan alam dimensi portabel, apalagi yang sebagus ini. Anda sebaiknya membuat alasan yang lebih baik. Petik 2. Rowan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Apakah Anda percaya atau tidak, itu bukan masalah kami. Nah, bagaimana kalau Anda memberitahu kami lebih banyak tentang diri Anda? Tentu saja, itu jika Anda tidak takut berbagi informasi dengan semut seperti kami. Yang jelas mengerti bahwa Rowan memprovokasi dia. Namun, juga benar bahwa dia tidak merasa takut pada si kembar sama sekali. Apa yang harus ditakuti? Hanya saja kamu tidak akan pernah mengerti tempat asalku, jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Rowan dengan dingin tersenyum sebagai tanggapan. Hehe, saya memang tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Anda ketika Anda berada di luar. Namun, di alam dimensi ini, indera saya berkali-kali membentuk segala sesuatu di tempat ini. Apakah kamu juga iblis dari dunia bawah? Altar menjadi hening sejenak sebelum makhluk di dalam mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya mengerti. Saya mengerti. Jadi begitulah adanya. Tidak heran elemen gelap Anda bisa menembus penghalang saya. Mengapa aku tidak memperhatikan jiwamu sebelumnya? Anda juga seseorang dari sana. Hahaha, ada apa dengan penampilanmu yang biasa-biasa saja ini? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Rowan menggelengkan kepalanya begitu dia mendengar itu. Kamu tidak perlu tahu itu, jawab Rowan. Rowan tidak terkejut bahwa makhluk itu memperhatikan asal-usulnya. Kembali ketika Ryan dan Rowan melihat iblis terhubung ke dunia fana untuk mendapatkan iblis lain itu, yang pertama memperhatikan perbedaan antara Rowan dan yang lainnya. Hanya saja dia tidak bisa tinggal lama di sana, jadi dia hanya membawa musuh mereka pergi sebelum menghilang sepenuhnya. Karena orang ini juga iblis lain, masuk akal jika dia bisa melihat melalui Rowan. Makhluk di dalam altar tidak mempermasalahkan itu. Apakah begitu? Oh well, ini bukan perilaku langka di antara kami. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau membantu sesama ahli dunia bawah? Aku mungkin bisa membantumu mendapatkan tubuh baru. Namun, Rowan tidak menginginkan itu. Tidak perlu. Yang saya minati adalah Anda. Mengapa Anda terkunci di tempat ini? Juga, ada satu hal yang membuatku penasaran. Di mana dunia bawah? Rowan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menanyakan itu. Dia mencoba Sister Orb, tetapi dia juga tidak tahu. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu karena Sister Orb dilarang membicarakannya atau tidak. Dunia bawah. Di mana lagi?
Itu di bagian lain dari alam dewa. Kenapa kamu tidak tahu itu? Makhluk itu mulai merasa aneh. Jawab saja pertanyaannya. Namun, Rowan tidak mau menjelaskan. Apa yang kamu maksud dengan setengah lainnya? Mungkinkah kamu hanya sampah kecil dari beberapa sudut dunia bawah? Bagaimana kau bisa mengambil alih tubuh anak ini? Mungkinkah Anda bereinkarnasi ke dalamnya? Itu tidak benar. Hubungan antara tubuh dan jiwamu sempurna. Tentu saja, makhluk itu tahu bahwa Rowan tidak akan membicarakannya. Ngomong-ngomong, semut dari dunia bawah, dengarkan baik-baik. Tidak hanya ada satu alam dewa, tetapi dua. Sebenarnya, ada dua alam semesta sama sekali. Anggap saja sebagai dua sisi mata uang yang sama. Perbedaannya adalah bahwa satu sisi adalah tempat kita tinggal sementara yang lain adalah tempat kita berada saat ini. Rowan menyipitkan matanya setelah itu. Itu pada dasarnya sama seperti ketika dia adalah roh kematian. Bab 1567. Rowan kemudian menyentuh altar dan berkata, "Aku masih bisa menghancurkanmu dengan elemen gelapku, tahu. Tidak ada yang tidak bisa disingkirkan oleh elemen gelap saya di alam dewa. Apakah begitu? Kenapa kamu tidak mencobanya, kalau begitu?" Altar segera menantang Rowan kembali. Namun, Rowan tersenyum sebagai tanggapan. "Jadi kau tidak berbohong. Yang Anda butuhkan hanyalah mesbah ini dihancurkan untuk membebaskan jiwa Anda." Altar yang telah disebutkan itu kembali selama pertempuran. Melihat bagaimana dia ditangkap, makhluk di altar itu tidak terus berbicara. Rowan, di sisi lain, tidak terburu-buru. Biarkan dia sendiri untuk sementara waktu. Saya akan bernegosiasi untuk memberinya kebebasan, tetapi itu mungkin akan membuat kami terbunuh. Untuk saat ini, lebih baik tinggalkan dia di sana. Segera setelah itu, Rowan menggunakan kekuatan alam dimensi untuk memindahkan altar ke sebuah ruangan kecil. Di sana, itu akan tetap ada sampai si kembar memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pria itu. "Rowan, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke dunia bawah?" Ryan bertanya begitu altar menghilang. Rowan jelas mengangguk. "Saya pikir itu adalah tempat di mana saya bisa berlatih paling cepat. Hanya saja aku tidak tahu persis seperti apa dunia bawah dari separuh alam semesta ini." Ryan mengangguk begitu dia mendengar itu. "Baik-baik saja maka, mari kita tunggu sampai pria itu mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi kecuali kita mengatakannya." Kentucky, Celis, dan Sister Orb hanya mendengarkan sejauh ini, jadi salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Ryan kemudian memandang Sister Orb dan berkata, "Baiklah, pertama-tama, mari kita gunakan poin takdir ekstra kita, ya." Rowan langsung setuju. Itu ide yang bagus. Mereka dengan cepat menyentuh orb permata jiwa dan mengirim energi jiwa surgawi dan rasa surgawi mereka ke dalam. Setelah itu, seluruh daftar muncul di hadapan mereka setelah mereka memilih sistem hadiah. Tentu saja, kali ini, mereka hanya meminta untuk melihat barang-barang yang bisa mereka beli daripada semuanya. Kebangkitan jiwa yang baru lahir 20.000 poin takdir. Pas alam dimensi permata jiwa 10.000 poin takdir. Peningkatan penyerapan energi level 5 50.000 poin destiny, ini akan menjadi 25% ketika mereka membelinya, mereka memiliki 20% pada level 4. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 4 50.000 poin takdir. Pemandian Yin Yang, hadiah dari gelar pejuang takdir. Formasi esensi dunia, hadiah dari gelar efisiensi kelas 2. Melanggar batas sekali pakai, hadiah dari judul pelanggar batas bekas. Soul Connection Rank Upgrade Level 5 50.000 Destiny Points, 100.000 km, baru. Peningkatan Workshop Soul Gem Blacksmith Level 4 sampai 10,000 Destiny Points, baru. Peningkatan Lokakarya Alkimia Permata Jiwa Level 4 sampai 10,000 poin takdir, baru. Peningkatan Repositori Formasi Listrik Soul Gem Level 4 sampai 10,000 Destiny Points, baru. Peningkatan rentang persepsi takdir level 21.000 poin takdir, 1 juta kilometer di level 1, 2 juta kilometer di level 2. Sister Orb, berapa banyak destiny point yang kita miliki saat ini? Sister Orb segera menjawab, "Ya, selain 150 Erp yang kamu dapatkan dari hadiah quest, kamu memiliki 20.357 lagi. Namun, karena kamu membayar tiket gratis untuk orang itu di dalam altar, itu dikurangi 10 Erp. Saat ini,
Anda memiliki 160.357 Destiny Points. Ryan kemudian memandang Rowan dan menyarankan, bagaimana kalau kita membeli level berikutnya dari ketiga pekerjaan sampingan. Rowan harus mengakui itu ide yang bagus. Meskipun Ryan dan Rowan sudah cukup mahir dengan ketiganya, sistem tidak akan meletakkannya di sana jika itu bukan sesuatu yang baik. Memang, itu adalah upgrade termurah di antara mereka. Petik 2. Tanpa membuang waktu, si kembar segera memilih opsi dalam sistem hadiah. Peningkatan lokakarya pandai besi permata jiwa level 4 sampai 10,000 poin takdir. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 4, 10.000 poin takdir. Peningkatan repositori formasi listrik Soul Gem level 4, 10.000 poin takdir. Total, 30.000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, menginisialisasi peningkatan. Segera, bengkel pandai besi, bengkel alkimia, dan gudang formasi listrik ditutupi oleh bidang kekuatan spasial. Secara alami, mereka sedang ditingkatkan oleh sistem. Si kembar menunggu di sana selama lebih dari 3 jam sampai, akhirnya, peningkatan diselesaikan. Peningkatan selesai. Namun, si kembar tidak pergi dan memeriksa mereka. Mereka bisa melakukannya nanti karena mereka tidak punya niat untuk bekerja dengan salah satu dari mereka untuk saat ini. Sebaliknya, mereka kembali ke sistem penghargaan. Di sana, mereka segera melihat peningkatan berikutnya untuk ketiga pekerjaan sampingan. Peningkatan workshop Soul Gem Blacksmith level 510000 Destiny Points baru. Lokakarya alkimia permata jiwa tingkatkan level 5, 1000000 poin takdir baru. Peningkatan repositori formasi listrik Soul Gem level 510000 poin takdir baru. Sialan, nilainya melonjak 10 kali lipat. Ryan hanya bisa terkejut melihatnya. Rowan setuju dengannya, mengatakan, apapun yang terjadi selanjutnya, itu pasti cukup bagus. Kemudian lagi, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Yah, kita akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, kami masih memiliki 130.357 Destiny Points. Apa yang harus kita beli selanjutnya? Celis yang mendengarkan langsung berkata, beli saja Energy Absorption Upgrade. Kita harus menjadi lebih kuat, jadi apa yang perlu dipikirkan? Seperti biasa, maniak kultivasi ingin berkultivasi lebih cepat. Jangan lupa kamu sudah membuatku terjebak di level ini selama bertahun-tahun karena kamu menjadi patung. Mengesampingkan bahwa si kembar tidak peduli apakah Celis harus menunggu atau tidak, mereka harus mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan gagasan itu. Yah, penyerapan energi itu. Bab 1568. Ya, Kentucky, Celis, dan si kembar terpengaruh oleh peningkatan pada saat yang sama seperti terakhir kali. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka semua menunggu rasa sakit itu datang. Berkat itu, mereka tidak terlihat seperti orang idiot ketika peningkatan itu mengenai mereka. Setelah itu selesai, Ryan menyeka keringat di wajahnya sebelum berkata, "Fiuh, jadi kami akhirnya meningkatkan kecepatan kultivasi kami hingga 1/4, ya." Celis menggelengkan kepalanya, berkata, "Itu hanya untuk kalian berdua. Kentucky dan saya hanya terpengaruh oleh 2 peningkatan terakhir yang Anda lakukan, jadi kami berdua 10%. Yah, bukannya aku mengeluh." Rowan lebih tertarik untuk melihat berapa biaya upgrade berikutnya. Mungkin 70.357 poin yang tersisa dapat membeli level berikutnya juga. Peningkatan penyerapan energi level 620000 poin takdir. Lupakan aku mengatakan sesuatu. Rowan segera membuang idenya setelah itu. 70k, iya. Ryan tidak bisa tidak melihat peningkatan tertentu. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 4 50.000 poin takdir. Ryan kemudian menyebutkan, saya tidak akan berbohong. Saya ingin tahu apa yang akan kita dapatkan dari alam dimensi jika kita meningkatkannya. Petik 2. Rowan lebih tertarik pada hal lain. Saya percaya rentang koneksi jiwa adalah pilihan terbaik. Saat ini, kami memiliki akses ke fasilitas sistem selama kami berada dalam jarak 10.000 km satu sama lain. Dengan level berikutnya, jarak ini akan meningkat 10 kali lipat. Petik 2. Soul Connection Rank Upgrade level 5 50.000 Destiny Points, 100.000 km. Namun, Ryan masih lebih suka upgrade alam dimensi permata jiwa.
Sangat jarang bagi kita untuk pergi lebih jauh dari satu sama lain dari 10.000 kilometer. Saya masih berpikir peningkatan realem dimensi adalah yang terbaik karena rentang koneksi jiwa tidak akan benar-benar menambahkan apapun. Petik 2. Pada akhirnya, si kembar tidak bisa membuat keputusan, jadi mereka memutuskan untuk bertanya pada yang lain. Saya pasti lebih suka Soul Connection Rank. Sister Orb, sebagai Eye System, segera memilih Soul Connection Rank karena itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya untuk bertindak. Celis, di sisi lain, saya memilih untuk upgrade alam dimensi permata jiwa. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di alam dimensi. Selain itu, peningkatan baru mungkin memberikan kecepatan kultivasi ekstra kepadanya dalam beberapa bentuk. Luan masih dalam bentuk patung, jadi dia tidak bisa memilih. Setidaknya, karena Sister Orb menuangkan Divine Water ke tubuhnya, jelas bahwa dia akan segera bisa berpikir lagi. Beberapa bagian kulitnya sudah kembali normal. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa yang bisa memilih adalah Kentucky. Karena setiap peningkatan mendapat 2 suara, dialah yang akan membuat keputusan akhir. Kedua pilihan itu sepertinya sangat bagus. Ryan tidak sepenuhnya benar tentang rentang koneksi jiwa yang tidak menambahkan apapun. Anda masih dapat melakukan perjalanan hampir 100.000 kilometer dari satu sama lain dan berteleportasi langsung kembali melalui alam dimensi. Itu hal yang sangat bagus. Dia melanjutkan, di sisi lain, alam dimensi permata jiwa biasanya memberikan sesuatu yang sangat bagus ketika ditingkatkan. Saya harus mengatakan, ini adalah pilihan yang sulit. Dengan itu, kurasa aku akan menyerahkannya pada keberuntungan. Petik 2. Kentucky kemudian mengeluarkan sebuah koin. Mereka memiliki cukup banyak untuk saat-saat ketika membayar dengan batu roh terlalu banyak. Saya akan melempar koin, dan apapun yang jatuh, pihak lain tidak akan mengeluh. Apakah itu baik-baik saja dengan kalian semua? Petik 2. Semua orang mengangguk karena mereka tidak bisa menyangkal kata-kata bagian lain. Bagus. Kalau begitu ayo keluar karena Sister Orb, Ryan, atau Roan benar-benar dapat menggunakan kendali mereka atas alam dimensi untuk memengaruhi hasilnya. Kentucky benar-benar ingin menyerahkannya pada keberuntungan. Di luar, dia menutupi sekelilingnya dengan energi surgawi sehingga tidak ada yang bisa menyentuh koin itu. Jangkauan koneksi jiwa di kepala. Peningkatan realem dimensi permata jiwa dengan ekor. Di sana kita pergi. Dia kemudian meniup koin itu dengan sayapnya sehingga dia juga tidak tahu persis bagaimana koin itu akan jatuh. Akhirnya, koin itu jatuh ke tanah dan berakhir dengan ekor. Yah, peningkatan alam dimensi permata jiwa itu. Roan menghela nafas tetapi menerima hasilnya. Dia memiliki Divine Sense-nya di koin sepanjang waktu, jadi dia tahu tidak ada trik yang terlibat. Ayo kembali ke dalam. Tanpa membuang waktu, si kembar menyentuh Soul Gem Orb dan memilih opsi berikutnya. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 450.000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ye, tunggu. Tiba-tiba, Celis menarik perhatian mereka dan bertanya, bisakah kita tetap berada di alam dimensi selama peningkatan? Aku baru saja melihat kalian tidak bisa memasuki bengkel kerja sampingan saat mereka berganti pakaian. Jika kita dipaksa keluar, bukankah altar juga akan keluar? Segera, semua orang melihat Sister Orb setelah itu. Oh, poin bagus. Baiklah, aku ingin kalian pergi keluar. Adapun pria altar dan Luan, saya akan melindungi mereka dari transformasi alam dimensi. Karena mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak akan ada masalah. Secara alami, kelompok si kembar tidak memiliki masalah dengan itu. Bagus. Ayo lanjutkan. Konfirmasi pembelian. Ya, pembelian dikonfirmasi. Menginisialisasi peningkatan. Segera, si kembar, Celis, dan Kentucky dikirim keluar. Adapun altar dan Luan, mereka tidak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam, jadi mereka ditinggalkan di sana. Yang satu disegel di sebuah ruangan sementara yang lain adalah patung. Saat itulah suara sistem bergema di benak si kembar. Waktu peningkatan, 336 jam. Itu akan memakan waktu cukup lama, Celis tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Baru 2 minggu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua waktu luang yang kita miliki. Ryan tidak bisa menahan senyum pahit sebagai tanggapan. Namun, kultivasi kami kembali normal sebelum itu, Anda tahu.
Saya juga meninggalkan ruangan dengan formasi teleportasi di sana. Petik 2. Benar saja, kata-kata itu menarik perhatian Rowan, Celis, dan Kentaki. Bukankah buruk jika yang lain melihat bahwa kultivasi kita kembali ke puncak alam transformasi elemen entah dari mana?